Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah ya bisa ketemu hari ini. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi, apa ada yang bisa Ibu bantu? Oh ya Bu, saya ingin cerita banyak nih Bu. Iya, pasti ada beberapa hal yang ingin kamu ceritakan. Coba kemukakan apa yang kamu rasakan. Iya, Bu, tapi saya bingung harus cerita dari mana. Kira-kira ini nanti berapa ya, Bu, waktunya? Kita bisa ketemu lain hari kan, Bu? Nanti pelan-pelan saja ceritanya. Tidak usah terburu-buru ya. Waktu kita sesuaikan dengan jam kosongnya ini saja. Masih ada waktu 40 menit. Kalau ada nanti dirasa masih perlu, kita bisa untuk bertemu kembali di hari lain. Bisa kamu bisa hubungi Ibu terlebih dahulu untuk janjian. Begitu ya. Baik Bu, nanti kalau sudah bel pelajaran selanjutnya diakhiri dulu ya Bu pertemuan ini. Ibu nggak akan cerita dengan siapa-siapa kan Bu? Saya takut nanti kejadian yang saya alami ini diketahui teman-teman dan guru. Nanti saya malu Bu. Tenang saja, Nak. Ibu tidak akan menceritakan masalah ini kepada siapa-siapa. Karena di dalam konseling ada kode etik mengikat. Silahkan kamu ceritakan saja dengan terbuka, santai, dan percaya kepada Ibu. Dengan begitu, kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Baik, Bu. Dengan begini, saya jadi tenang akan cerita dengan Ibu. Baik kalau begitu. Coba ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Bagaimana ya Bu? Saya bingung untuk mengatakannya. Tidak usah bingung ya. Saya akan mendengarkan semua yang kamu ceritakan. Semoga satu persatu permasalahan yang kamu alami bisa dipecahkan dan tidak ada hambatan. Bagaimana? Iya, Bu. Begini ceritanya. Sahabat saya meninggal 6 bulan yang lalu. Saya merasa sedih sekali. Sahabat saya meninggal saat mau menjemput saya ke sekolah, dan kejadiannya terjadi di depan mata saya. Saya merasa menyesal. Kenapa dia harus menjemput saya? Saya harusnya tidak manja waktu itu, padahal biasanya saya juga naik angkot nggak apa-apa. Saya sedih sekali, Bu, betapa bodohnya saya saat itu. Oh, ya ya. Saya memahami perasaanmu itu. Padahal saya sangat sayang kepada dia Bu, malah saya sendiri yang mencelakakan dia. Ya. Coba ceritakan kronologi peristiwa kecelakaan itu. Saat itu paginya saya pengen banget dijemput sama sahabat saya itu. Akhirnya saya SMS sahabat saya yang sudah kuliah untuk menjemput sekolah. Kebetulan dia sedang tidak ada jadwal kuliah. Jadi dia mau. Waktu sudah bel pulang sekolah, saya langsung keluar dan menunggu di dekat gapura sekolah. Baru 5 menit di situ terdengar suara keras banget motor yang nabrak. Saya lihat ada motor Ninja merah sudah terguling dan ada bis. Pertamanya saya tidak terlalu peduli, tapi setelah saya lihat helmnya, saya kaget. Itu helmnya sahabat saya. Saya saat itu langsung berlari menghampiri sahabat saya dan kaget banyak sekali darah dari kepalanya. Saat itu saya tidak peduli sekitar saya ada banyak orang yang melihat. Terus tak lama kemudian ada ambulan datang dan membawa sahabat saya. Saya diajak pulang teman saya dan sampai di rumah diberi kabar bahwa sahabat saya meninggal. Saya langsung nangis dan pingsan. Saya nggak percaya ini cepat sekali terjadinya. Kenapa saya minta dijemput saat itu? Mirip sekali ya kejadiannya. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat itu.
Berarti dengan kata lain, kamu merasa ini semua adalah kesalahan kamu karena sudah minta dijemput oleh sahabat kamu itu. Iya, Bu, saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Saya berpikir juga harus mati untuk menebus kesalahan ini, Bu. Coba kamu pikir 2-3 kali lagi. Apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Tidak tahu, Bu. Lalu bagaimana dengan orang tuamu dan juga orang tua sahabatmu itu? Ibu bapak saya selalu menguatkan saya, Bu. Walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Kalau bapak ibu sahabat saya, mereka berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya, Bu. Saya bersyukur bahkan mereka seperti menganggap saya anak sendiri. Sehingga kalau pulang sekolah, kadang saya mampir ke sana dan berdoa bersama mendoakan almarhum. Ibu bapak selalu menguatkan kamu ya, dan orang tua sahabat kamu juga tidak membenci kamu. Nah, mari kita berpikir bersama-sama. Keluargamu selalu menguatkan kamu, tetapi kamu ingin menebus kesalahan dengan ikut mati. Menurutmu, itu cara yang paling tepat? Gimana ya, Bu? Saya selalu dikejar-kejar perasaan bersalah, Bu. Betapa saya jahat pada sahabat saya ini. Terkadang memang terlintas pikiran seperti itu, Bu. Jadi menurutmu, apakah kematian sahabat kamu itu kamu menjadi merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mati juga? Kamu tanpa menghiraukan keluargamu dan juga keluarga sahabatmu yang sangat menyayangimu. Hal itu merupakan keputusan yang tepat. Apakah begitu? Iya, Bu, saya rasa itu cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk apa saya hidup kalau sahabat saya tidak ada? Hidup terasa hampa, Bu. Baik, coba nak tenangkan pikiranmu terlebih dahulu. Dengan ikut mati, apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apakah dengan kematianmu, orang tuamu juga akan tenang, begitu? Bukannya dengan ikut mati dengan bunuh diri, berarti kamu menambah permasalahan karena orang tuamu juga harus kehilangan anak secantik kamu. Iya sih, Bu. Sepertinya saya malah menambah masalah dengan bunuh diri. Tetapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi agar bisa menyelesaikan masalahnya, Bu. Nah, berarti kamu sekarang merasa bahwa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini, bukan? Ya, Bu, saya mengerti, Bu. Tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya atas meninggalnya sahabat saya, Bu. Saya merasa bersalah karena hal itu, Bu. Merasa akar masalah yang terjadi adalah karena saya, Bu. Nah, kalau orang tua sahabatmu saja bisa tegar dan menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal, mengapa dirimu tidak bisa sekuat mereka? Padahal kalian sama-sama menyayangi dia. Iya sih, Bu. Mungkin sayanya aja yang berpikir terlalu pendek. Kamu sekarang ini belum pernah membicarakan masalah ini kepada orang tuamu? Atau sekedar curhat tentang perasaanmu kepada orang tuamu? Saya juga berpikir harus membicarakan masalah ini kepada kedua orang tua saya, Bu. Tetapi saya masih bingung bagaimana memulainya, Bu. Oke, Ibu bantu ya kalau begitu untuk memulai percakapannya. Ibu akan memberikan contoh suatu simulasi. Bagaimana cara berbicara dengan baik kepada orang tuamu? Anggap saja ibu ini sebagai ibumu dan kamu memerankan sebagai diri kamu sendiri, kemudian nanti dipraktekkan di rumah. Bagaimana? Baik, Bu. Saya rasa demikian juga tidak apa-apa. Bu, saya ingin membicarakan sesuatu yang penting kepada Ibu. Iya, ada apa nak? Katakan saja.
Saya masih belum bisa menerima kenyataan kalau Mas Adi harus meninggal, dan itu karena saya, Bu. Saya sangat merasa bersalah sehingga saya tidak bisa fokus sekolah dan selalu ingin melamun dan menangis. Iya sayang, Ibu tahu bagaimana perasaanmu. Tetapi duniamu tidak terhenti karena kematian Adi. Kalau kamu berusaha tegar dan merelakan Adi, Adi pasti juga akan tenang di alam sana. Iya sih, Bu. Tapi sungguh susah kalau di sekolah harus fokus ke pelajaran dan pikiranku ke arah kematian Mas Adi terus, Bu. Seakan pengen mati aja, Bu. Nah, terus berdoa ya dan ikhlaskan kepergian sahabatmu. Live must go, anak. Jangan berpikir pendek seperti itu. Kalau anak ibu harus mati, kepada siapa ibu akan bercanda? Ibu dan bapak pasti akan sangat sedih. Kamu tidak mau kan ibu dan bapak sedih? Ibu saja tidak menyalahkan kamu kok, nak. Itu semua hanya perasaanmu saja yang terlalu sedih. Ibu, maafin aku ya yang berpikir buruk seperti ini. Aku akui kalau memang egois memikirkan ini sendirian. Aku ingin membahagiakan ibu dan bapak dan bangga padaku. Dan satu hal lagi, terus memohon kepada Allah supaya diberi kenyamanan hidup ya, nak. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya, nak. Iya, Bu. Saya sadar. Sekarang saya sering melamun, menangis, dan tidak fokus ke pelajaran sekolah. Mungkin karena kurang berdoa juga ya, Bu, kepada Allah. Nah, itulah sebabnya mengapa ibu menyuruh kamu berdoa terus. Ibu melakukan ini hanya untuk kebaikanmu saja, nak. Iya, Bu. Sekarang saya sadar saya memang salah. Maafkan saya ya, Bu, kalau jadi menyusahkan Ibu. Iya, nak. Ibu sudah memaafkanmu kok. Jadi, itu jadikan itu sebagai pelajaran bagi hidupmu bahwa hidup tak akan selamanya indah. Iya, Bu. Saya berusaha menyenangkan Ibu dan Bapak. Dan tentunya saya akan terus mendoakan Mas Adi tenang di akhirat. Nah, itulah contoh simulasi dari Ibu. Sekarang, setelah praktik simulasi tadi, apa yang kamu rasakan dan hikmahnya apa? Wah, saya mendapat hikmah, Bu. Setelah praktek dengan Ibu tadi, ternyata untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, saya harus berkomunikasi seperti yang diajarkan Ibu tadi. Dan saya merasa lebih enteng, Bu. Sudah mulai timbul keberanian untuk berbicara kepada orang tua. Dan saya yakin orang tua pasti bijaksana dalam menghadapi hal ini. Wah, bagus sekali hikmah yang kamu dapat. Ibu sangat senang sekali. Itulah orang tua. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Sekarang coba bayangkan, kalau kamu tidak mempunyai bapak dan ibu, kepada siapa kamu akan mendapatkan perlindungan dan kasih sayang? Padahal di luar sana banyak yang yatim piatu. Bukankah kamu termasuk orang yang beruntung karena masih punya ibu dan bapak yang sayang kepadamu? Benar juga ya, Bu. Saya mungkin hanya takut dan bingung bagaimana bicara dengan Ibu dan Bapak saja. Dan saya harus bersyukur telah memiliki keduanya yang sebenarnya sayang kepada saya. Ibu sangat senang sekali dan tidak menyangka bahwa kamu bisa berpikir sebijaksana itu. Tingkatkan ya. Melihat dari raut wajahmu, sepertinya sudah lega ya dan sudah bersemangat kembali. Iya, Bu, senang rasanya. Nah, tanpa komunikasi yang baik, masalah yang kamu hadapi tidak akan cepat terselesaikan dan malah menjadi pikiran yang macam-macam. Iya, Bu. Saya juga berpikir demikian sekarang. Kalau begitu, kamu mencoba melakukan seperti yang disimulasikan tadi dengan orang tua di rumah ya. Bagaimana? Iya, Bu, saya akan coba mempraktekkan contoh yang tadi Ibu berikan di rumah.
pertemuan ini bisa kita lanjutkan besok tidak, Bu? Soalnya saya ada janji dengan teman sebentar lagi. Oh, begitu. Baiklah, besok ketemu lagi dengan Ibu ya, dan laporkan kegiatan dari pembicaraanmu dengan orang tuamu kepada Ibu besok. Baik Bu, dengan senang hati. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya nak, sama-sama. Jangan lupa praktekkan simulasi yang Ibu contohkan di rumah ya.